Halo semuanya, selamat datang di channel Ponautus. Akhirnya Honda ya, yang saya simpulkan di tahun 2021 ini ya, karena ini sekarang 2021 ini udah mau berakhir, dikit lagi udah mau bulan November, ada Gias nanti ya, ingat ya. Terus ada bulan Desember dan akhirnya 2022 pun dimulai ya. Ini udah tinggal dikit lagi nih, 2021 ini udah mau berakhir. Jadi kita bikin video ini untuk menyimpulkan bahwa Honda itu di tahun 2021 ini bukan hanya akhir-akhir aja kayak Toyota ya. Toyota tuh biasa kalau bikin mobil baru tuh akhir-akhir tahun ya. Kayak nanti kan mau ada Avanza Xenia ya. Enggak, ini Honda tuh dari awal tahun ini juga udah semangat banget gitu loh bikin mobil baru ya. Dari pertama ada Brio RS Urbanite. Ini hanya trim tambahan aja ya, bukan model baru. Terus ada Honda CR-V facelift 2021 ya, yang sudah dilengkapi juga dengan Honda Sensing, walaupun nggak selengkap BR-V ya. Terus ada juga Honda Odyssey ya, facelift terbaru yang saya suka, tampangnya itu ya mewah banget gitu loh. Terus ada juga Honda City Hatchback. Nah ini yang akan jadi mungkin bisa dibilang bahan pembicaraan kali ini ya. Terus ada juga next Honda N7X. Nah, ini adalah konsep dari Honda, mobil konsep dari Honda yang merupakan versi mobil konsep sebelum BR-V diluncurkan. Ya, walaupun sebenarnya banyak orang yang kecewa ya, awal-awalnya waktu videonya lagi premiere tuh lagi live ya di YouTube. Kenapa sih cuma konsep doang gitu loh, nggak ada interiornya, nggak ada mesinnya, walaupun cuma ada desain eksteriornya doang. Saya udah suka melihat ini. Jadi Honda itu punya tanda-tanda kalau mau ngeluarin mobil baru ya. Terus baru di bulan kemarin Honda All New BR-V diluncurkan dengan fitur Honda Sensing yang lebih lengkap daripada Honda CR-V, tapi seharga Honda HR-V. Gila ya. Mungkin itu aja sih Honda kalau di Indonesia tuh baru ngeluncurin mobil baru apa aja ya. Walaupun sebenarnya ada Honda Civic terbaru ya, generasi terbaru ya, tapi itu belum masuk ke Indonesia, jadi kita nggak akan bahas deh ya, kayaknya di sini. Itu kalau kita bahas tuh kayaknya udah mulai masuk ke around the world ya, alias kita ngebahas mobil-mobil yang di luar di Indonesia. Nah, walaupun si Civic terbaru ini belum masuk ke Indonesia, yang katanya akan masuk ke Indonesia pada bulan November nanti di Gias 2021, tapi dia sudah berkeliaran di jalanan. Gimana caranya? Ya, jadi saya sudah menemukan beberapa bukti spy shotnya ya di Instagram, yaitu seperti ini. Kita next. Nah, ini dia Honda Civic RS. Ini sebenarnya Honda Civic RS itu udah pernah keluar sih di Indonesia dalam versi hatchbacknya ya, hatchback City Hatchback Turbo ya. Nah, tapi akhirnya tipe RS ini dilanjutkan lagi di Honda Civic generasi terbaru dan spy shotnya sudah keluar nih. Kalau misalnya sendiri nih saya zoom sebentar ya. Tuh, kelihatan nggak? Yang warna merah tuh. Ini. Nah, katanya kalau di Instagram tuh banyak bilang itu dia lagi syuting iklan ya, mau bikin teaser dari Civic RS ini. Tapi kenapa di Indonesia? Apakah ini tanda-tanda bahwa Civic RS akan masuk ke Indonesia? Kita tidak tahu ya. Apakah Civic generasi terbaru ini akan masuk ke Indonesia? Yang penting kita tunggu saja. Hey, sebentar, kita tidak ngebahas Honda Civic ya. Sesuai judul, kita akan ngebahas si adiknya dari Honda Civic ini ya, yang banyak orang bilang yaitu Baby Civic ya. Nah, apa itu? Mungkin kalian udah tahu apa? Sesuai judul, Honda City Sedan ya. Jadi kenapa kita bahas Civic? Ya, tadi kenapa kita ngomongin Civic mengenai spy shotnya? Ya, jadi ini saya sudah menemukan ternyata dua spy shot. Yang pertama itu Civic RS dan yang kedua adalah City Sedan. Dan spy shot yang City Sedan ini itu katanya ada di Jalan Sudirman. Mungkin saja nih nanti di bulan November, mungkin waktu Gias ya, City ya, sama Civic itu yang model terbarunya itu bakalan dimasukin di Indonesia. Kalau City sih bukan model terbaru ya, lebih tepatnya sih versi sedannya, alias versi sejatinya dari Civic City ya. Mau lihat seperti apa? Kita lihat. Ini dia nih ya. Nah, ini dia. Ini adalah versi spy shot dari City Sedan di Indonesia ya. Kenapa nggak pakai plat nomor tuh ya? Mungkin karena masih spy shot kali ya. Jadi ini dia
udah ada gitu spaceshipnya di Indonesia. Ya, semoga aja sih cepat meluncur ya si City Sedan ini ya di Indonesia, karena sejatinya City itu kan sedan ya, bukan hatchback ya. Ya, jadi kalau misalnya si City Sedan ini sudah meluncur, lengkap sudahlah model-model dari City terbaru ini. Hatchbacknya ada, sedannya juga ada ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kalau misalnya sendiri tuh dia masih ditutupin ya oleh kain berwarna putih ya. Dan kita next. Nah, itu dia tuh ya, sampai dikawal gitu sama Kijang Innova, sama Mazda 6 polisi ya. Lagi ngapain tuh si City Sedannya? Semoga aja sih cepat-cepat meluncur ya. Dan kalau kita balik lagi, ini kita masih belum kelihatan ini tipenya tipe apa ya. Tapi peleknya sih kayak pelek biasa lah ya, bukan kayak pelek RS gitu loh, kayak City Hatchback RS atau mungkin City Sedan RS yang ada di Thailand sana itu ya. Dia pelek biasa. Ini tipe apa? Jangan-jangan tipe E kali, nggak tahu deh. Oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira spaceship dari si City Sedan. Ini adalah first look kita mengenai spaceship dari City Sedan di Indonesia. Ya, akhirnya ada juga nih si City Sedan di Indonesia. Semoga cepat meluncur tadi seperti yang saya bilang. Oke. Nah, kita next dulu. Nah, ini adalah bentuk kira-kira dari City Sedan, tapi ini masih yang di Thailand. Ya, bukan versi produksinya di Indonesia ya, jelas karena masih spaceship ya. Jadi ini kalau yang di Thailand dia bentuknya seperti ini. Saya ambil yang tipe RS saja ya, karena yang tipe-tipe di bawahnya ya biasa aja kali ya. Nggak menarik untuk dibahas. Tapi yang pasti ini adalah City Sedan. Tipenya tipe RS dan mesinnya dia ada dua pilihannya. Kalau yang di Thailand kalau nggak salah itu dia cuma ada tipe turbo doang ya. Udah pakai turbo tuh guys, kayak kakaknya Civic ya. Makanya dia disebut Baby Civic ya. Jadi ini City Sedan RS tipe turbo ya. 1000 cc mesinnya kalau misalnya sendiri di layar ya. 1000 cc 3 silinder turbo ya. Mungkin ini bisa dipakai untuk nanti katanya ada mau Honda N5X ya kalau nggak salah, itu masih konsep ya seperti ini. Katanya pengen jadi saingan Rocky Race. Ya kita nggak tahu lah, kita tunggu aja ya. Oke. Jadi ini bentuknya seperti ini ya, kalau misalnya sendiri lampunya ya dia sudah full LED, fog lampnya dia sudah LED. Ya depannya dia black gloss, ya grillnya khasnya Honda solid wing face ya, dengan beberapa lubang seperti honeycomb ya. Dan ada font City-nya itu dia mirip-mirip PRV. Jadi dia udah mulai mengkurva begitu, nggak kayak City yang dulu tuh ya, yang begini fontnya ya. Terus dia velgnya dia udah dual tone ya, 16 inci ya. Jadi beda gitu loh sama City Sedan yang tadi, yang di spaceship itu dia masih velg single tone biasa. Spionnya juga sudah di warna-warna black ini ya, dan pinggirannya dia warna black nih, pinggiran kacanya. Jadi kayaknya kalau di depan itu saya cuma ngeliat itu kalau untuk masalah chrome ya, itu paling cuma di sini doang, di logo Hondanya sama di ya tadi di peleknya ya. Oke, kita next. Ini kita cuma sekian ngeliatin aja ya mengenai City Sedan yang ada di luar sana, bukan yang di Indonesia. Kita hanya ngebahas aja mengenai City Sedan ini karena yang di Indonesia kan jelas belum meluncur ya. Nah, ini adalah versi hybridnya ya. Jadi di Malaysia sana itu dia hebat banget, dia udah ada versi hybridnya dari si City Sedan ini. Wow, keren sekali sih ya. Karena yang di Thailand kalau nggak salah dia belum ada versi hybridnya ya. Jadi dia seperti ini hybridnya, kalian bisa lihat sendiri nih kalau secara overall dia nggak ada perbedaan lah ya, kecuali di sini. Nah, itu dia. Kalau bisa lihat sendiri logonya dia warnanya biru ya, walaupun sama-sama ada emblem RS ya. Tapi kalau yang hybrid ya penandanya cuma di situ tadi, logo dia biru. Gak cuma di depan, di belakang juga ada. Ini kayak gini. Nah, dia ada emblem City dan emblem logo Hondanya ini dia warnanya biru ya. Jadi kayak Toyota hybrid gitu loh, kayak mobil-mobil hybrid lainnya. Kalau untuk masalah pelek sih sama ya. Door handle juga warna body, spionnya juga warna hitam ya. Tapi di sini ada jendolan nih, apa nih? Nah, nanti akan kita bahas ya. Untuk lampunya, nah ini nih, ini yang membuat saya lebih tertarik dengan model sedan daripada hatchback. Mungkin kalian juga begitu kali ya, karena kan sejatinya City ini kan sedan. Nah, bukan cuma karena sejatinya City itu sedan, tapi karena bentuk belakangnya dari samping ke belakang itu dia BMW banget nih. Dan lampunya dia sama dengan BRV dan City Hatchback ya, seperti ini. Tapi kalau dilihat-lihat ini mirip BMW yang ini. Nah, jadi dia
bisa dibilang tuh baby BMW dari merek lain gitu. Ya begitulah pokoknya ya. Jadi saya suka city sedan ini ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah kira-kira interior dari si city sedan ini. Ya mohon maaf, gambarnya kurang gede ya, karena saya downloadnya memang ukuran segini ya. Jadi ini kira-kira interior dari si Honda City Sedan yang ada di Malaysia ya. Ini tipe hybrid ya. Jadi mirip lah sama City Hatchback yang ada di Indonesia yang tipe RS. Tapi ada perbedaannya. Yang paling kelihatan tau nggak apa? Yang pertama, speedometernya men. Kalian bisa lihat sendiri itu digital. Ya, nggak kayak yang City Hatchback kayak di Indonesia ya. Dia masih ya biasa begitulah ya, walaupun udah racing juga sih modelnya ya, warna merah ya. Tapi sini dia udah canggih, dia udah digital speedometer. Abang jangan nanti juga kayak begitu kalau City Sedan masuk ke Indonesia ya, semoga aja. Dan yang satu lagi yang saya suka, ini Honda Sensing. Sebenarnya ada rumor juga katanya si Hatchback mau pakai Honda Sensing nih. Tapi itu kan belum keluar ya. Sementara yang di Malaysia sana ya, tipe hybrid ini yang baru saya ngeliat ini, dia udah ada Honda Sensing. Wow, kayak BRV juga ya. Nah, fitur-fiturnya apa aja? Ya, sebelum ke situ kita lihat dulu nih tombol-tombolnya, dia ada di sini ya, di sebelah samping sini. Terus juga untuk tombol lainnya untuk mengatur Honda Sensing ya, dia ada di setir. Kalian bisa lihat sendiri setirnya kaya akan fitur. Kita akan next ke bagian Honda Sensing dari si Honda City Sedan ini. The power of dreams. Yang pertama ada forward collision warning. Ya, jadi ini fungsinya untuk memperingatkan kalian agar kalian tidak nabrak kalau ada mobil di depan kalian. Ya, jadi akan muncul peringatan di MID kalian. Ya, nah beda cerita kalau misalnya kalian nggak mau nurutin perintah itu. Ya, maka akan ada collision mitigation brake system, alias mobil kalian akan ngerem secara otomatis agar mobil kalian tidak hancur ketabrak. Ya, terus lanjut ada road departure mitigation dan lane departure warning. Ya, jadi lane departure warning itu adalah peringatan kalau misalnya kalian lagi keluar jalur. Ya, maka setir kalian akan membalikkan kalian ke jalur yang benar, dan fitur itu dinamakan sebagai road departure mitigation. Oke, sisanya ya mungkin ada 6 airbag kalau di India ya, nggak tahu kalau di Malaysia. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa sih jendolan yang ada di jendela spion kiri itu ya. Jadi di spion kiri itu ada jendolan, dan itu adalah suatu fitur yang dinamakan sebagai Honda Lane Watch. Jadi Honda Lane Watch itu berfungsi untuk mengurangi blind spot. Nah, gimana caranya? Jadi kalian kalau misalnya ngesen kiri doang ya, bukan kanan, atau mungkin kalian menekan tombol ini, maka di head unit kalian akan menyala kamera pada spion sebelah kiri. Nah, jadi sudah terjelaskan ya, apa sih jendolan yang ada di spion kiri itu, yaitu adalah kamera Honda Lane Watch. Oke, mungkin sekian dari fitur-fitur Honda Sensing. Oke guys, mungkin segitu aja versi saya mengenai si City Sedan ini. Pandangan pertama saya, first look saya mengenai si City Sedan tahun 2021 ini. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian mengenai City Sedan ini? Apakah dia cocok masuk ke Indonesia? Ya karena sudah tadi melihat spaceshotnya ya. Ya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponatos serta kejungan dan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif. Bye.